Ini air masuk dan ini pengeluarannya, air keluar. Di KRPL itu ada tanaman, ada ternak, ada kolam ikan. Nah, oleh sebab itu kami menginovasikan Millennium Pond ya. Millennium Pond adalah keinginan kita dari dunia perikanan, terutama penyuluh ya. Pada suatu hari ceritanya saya ditugaskan untuk membuat kolam. Jadi kolam itu saya buat pada saat itu oleh pimpinan saya pada PP 4K ya, waktu saya polipalen ya. Jadi saya ditugaskan untuk membuat kolam. Saya buat tidak bertahan lama karena di KRPL itu para pekerja atau ibu-ibu KWT hilir mudik, jadi kadang-kadang tersentuh oleh benda tajam. Oleh sebab itu banyak yang robek dan tidak sampai 1 tahun sudah rusak. Nah, kemudian dalam kegiatan KRPL, di situ kita dapat menggambarkan keuntungan dalam berbudidaya ikan pada umumnya. Kemudian dari situ juga kita dapat memenuhi kebutuhan protein yang dipanen dari Millennium Pond. Lanjut. Nah, ya. Jadi ingin menyampaikan juga informasi detail alat teknologi dari dan prosedurnya ya dari Millennium Pond ini. Millennium Pond ini kami rancang pertama adalah untuk kegiatan budidaya air tawar ya. Jadi perlu digarisbawahi oleh bapak-bapak tim juri bahwa ini kegiatannya untuk budidaya air tawar karena perikanan itu ada perikanan air tawar dan air laut. Nah, kemudian dengan sasaran kegiatan pada ibu PKK, KWT, dan pokdakan ikan hias, air tawar juga. Lanjut. Mohon dilanjut. Slide berikutnya. Sudah, Bapak. Terus di sini jadi saya itu sering ke perusahaan seng ya, yang di situ ada berupa seng panjang 4 meter dan lebarnya 80 cm ya. Kemudian itu disambung. Nah, disambungnya itu ini sebenarnya harus saya yang mengendalikan apa namanya? Laptop ini, tetapi karena kecepatannya berkurang, jadi di situ ada selembarnya di sini. Yang mana ini? Ya, ini. Jadi seng itu nanti akan
saya akan memperagakan ini ya. Wah, ini bakalan lama nih, Mas Adi. Mas Repot. Hadi, timernya gimana? Bagaimana gambarnya dari seng ini untuk disambung? Di slide-nya nggak ada gambarnya ya, Pak, dimensinya ya. Paling Halo, Pak bawah Agus. ya, paling bawah. Iya, trouble pada device saya menggunakan HP sekarang. Pak Acing minta tolong untuk dipegangkan ini Pak Acing. Nah ini. Ya. Nah, ini. Nah ini. Jadi ini sambungannya ya. Kemudian nanti dengan alat ini kita memukulnya ya. Pak. Memukulnya nanti ini akan tersambung dengan batu. Ya. Ya, demikian. Jadi di sini Yuk. layar. Jadi karena ada gangguan layar satu, saya menggunakan layar yang kedua. Ya, jadi ini Pak. Saya tutup ini dulu. Yang bisa terlihat Pak. Ya, jadi ini saya sedang ini apa sudah ya? Oke. Ini Pak. Waktu paparannya tinggal 5 menit, Pak Agus. Ya, ini jadi gampang. Kemudian kita berlanjut ke slide-nya Pak. Langsung kita ke slide. Lagi. Ini masuk ke Zoom nomor 1, zona 1. Bisa enggak? Slide yang mana, Bapak? Bisa sih. Nah, kita slide nomor 3. Pix 3. Ini nomor 4. Tadi 4. Nah, ya. Ya. Jadi dalam ya dan untuk keamanan pada bagian atas ini kita akan lipat ya, lipat seperti melipat kertas dengan menggunakan martil buatan kita sendiri. Selanjutnya untuk keamanan itu ya. Kemudian kita sediakan pipa 3 inch untuk in dan out ya, untuk membuang air 3 inch ya. Terus pada bagian dasar kolam dicor ya, dicor dengan campuran berupa semen dengan perbandingan 3 pasir ya. Pada saat itu dibenamkan dan pada bagian bawah diberikan dilobangi dulu, kemudian ditaruh kawat untuk sebagai angker atau ditambahkan paku-paku ya. Ya, pakunya cukup 17 ya.
untuk meningkatkan keamanan pada kawat pada bagian atas, kita bisa menambah. Kalau misalnya ini memang dari seng, ya kan? Bahannya itu sengnya itu apa yang galvanis atau yang mana itu saya nggak begitu paham ya. Tetapi paling nggak dimensi luasan yang sudah dibuat tuh berapa? Karena kalau yang dilihat tadi di gambar itu kebetulan kan memang kecil-kecil ya. Nah, itu seberapa batas maksimal yang bisa dibuat kolamnya dengan diameter berapa sehingga mungkin bisa dijelaskan nanti. Pada intinya saya lihat ini inovasinya kan terletak pada bahan yang digunakan. Kalau di beberapa daerah kan penggunaannya kan ada yang menggunakan apa itu namanya terpal ya. Kalau ketahanan terpal sih tergantung dari ketebalan menurut saya. Bapak bisa nggak menampilkan berapa sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu kolam dibandingkan dengan kolam terpal yang dibuat oleh teman-teman di masyarakat? Ada nggak datanya ya? Ya, ada. Terima kasih. Jadi langsung saya jawab. Silakan, silakan, Pak. Silakan langsung, Pak. Jadi intinya saya sangat berterima kasih bisa langsung bicara, langsung ngobrol dengan teman-teman yang ada di luar daerah, di kepulauan kita yang lain. Intinya itu walaupun masih ada hambatan ya, loadingnya dan lain sebagainya, tapi kita tetap berterima kasih. Nah, jadi di sini secara dimensi yang biasanya kami produksi adalah dari dimensi yang panjangnya 4 meter atau diameternya apa namanya 4 meter ya, luas kelilingnya 4 meter, kemudian tingginya 80 cm ya. Bentuknya 80 selalu cm. bulat itu ya, Pak? Ya, bentuknya Selalu bulat. bulat. Selalu bulat, Ya, tetapi paham. pada saat sekarang saya sudah membuat bentuknya yang lebih bervariasi ya, dengan panjang kira-kira panjang bahannya itu 16 meter dengan ketinggian 80 meter ya. 80 Sesuai cm. dengan lebar sengnya kan berarti ya? Sesuai dengan lebar Ya. sengnya kan berarti? Ya, jadi kalau lebih kita potong gitu. Nah, jadi saya ada fotonya. Apakah saya harus lihatkan fotonya dulu ya? Nyun sewu. 1, 2, 3. Oke. Jadi begitu Pak Prof. Jadi ini contohnya yang Itu diameter berapa, Pak? ini diameternya 16 meter. 16 meter ya. Jadi yang saya maksud di atas adalah untuk ini kawat hijau ini adalah untuk menghindari loncatnya ikan. Tadi harusnya ditampilkan tuh Pak Agus, bagus. Iya, tapi karena kondisi dari apa namanya kecepatan dari untuk menampilkan kita agak kurang, jadi Oke. jadi Baik. Satu, kalau kita, ada nggak pembanding dari tidak saya nilai ekonomi Pak kan ya. Agus? Agus? Ya, dalam. Jadi di sini saya sudah siapkan dari nilai ekonominya, kami sudah mencoba untuk memperhitungkan ya. Jadi memperhitungkannya sudah ada di tulisan kami ya. Kalau saya tampilkan di situ di halaman terakhir itu ada apa perhitungan dari produksi ini. Jadi pada mana ya? Good. Bentar dulu ya. Jadi saya di sini
teman-teman yang sudah buka di sini di anunya di Google Drive ya. Maksud saya bukan yang Nah, bukan ini itu Pak kami Agus. sudah Maksud ya, saya yang mana, Pak? biaya untuk membuat kolam Hah? Millennium Pond itu ya, jika dibandingkan dengan kolam kira terpaut berapa rupiah gitu. Standar kita buat itu Misalnya luasan di 1 meter jadi kubik di misalnya. sini saya boleh ya ini 555 ribu untuk 1 unitnya ya. Jadi satu unitnya 555.000 Dengan volume berapa itu Pak? untuk dimensi 80. Jadi hampir 2 ton lah. Oh, 2 meter Hampir 2 ton lah. kubik ya. Ya, 2. Ya, Pak. Kalau 100.000 lah dengan rangkanya. Jadi kalau terpalnya murah tapi rangkanya mahal, terbuat dari pipa-pipa. Nah, itu waktu di bawah 3 tahun ya, yang biasa di Kota Mataram itu sudah rusak ya, sudah rusak. Dan kalau saya jelaskan tadi perbandingan itu sekarang sampai umur 7 tahun yang ada di Pokdakan Koilu itu masih bagus ya. Kalau bisa di situ juga sudah saya sertakan video di Google Drive untuk kondisi dari Millennium Pond ini. Ya, begitu Pak Prof. Ya, Jadi maksud kalau saya tampilkan ya. 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 Maksud saya kalau masih bisa ditampilkan nanti ya. Ini kan kalau teknologi itu kita bisa melihat efisiensi dan efektivitasnya. Kalau efektivitasnya kan terkait dengan tadi kemudahan untuk membuatnya, kemudian kemampuan dia untuk menahan air, ya kan? Kemudian apa namanya, nilai ekonomis artinya dari sisi berapa lama sih dia umur teknisnya, itu efektivitasnya ya dibandingkan dengan kolam terpal yang selama ini dipakai masyarakat. Di samping itu dari sisi biaya gitu ya. Jadi untuk membuat kolam Millennium Pond ini dibandingkan dengan kolam terpal itu selisihnya berapa rupiah sih gitu. Nah, kan kita bisa melihat dari keuntungan kalau kita menggunakan Millennium Pond. Tadi sudah disebutkan sih, kan kalau misalnya dia tahan sampai 7 tahun, berarti kan ada keuntungan di situ kan, gitu ya. Nah, itu yang Ya, di mungkin samping perlu. itu juga Pak Pro. Jadi dengan adanya pemanfaatan kolom terpal, jadi pada saat di bawah 3 tahun itu sudah robek atau rusak, di situ mempengaruhi kegiatan kelembagaan dari segi kelembagaan ya. Jadi sudah saya tuliskan di situ kita maunya melakukan pembinaan, misalnya 2 tahun sudah rontok. Nah, kita kan beli lagi kan, ya beli lagi itu ada spend waktu, dan di situ mengakibatkan kelembagaan dari pemahaman kelembagaan itu ada kelemahan. Jadi kelemahannya itu buyar, sudah tidak dipercaya. Kalau dari Millennium Pond 7 tahun itu masih eksis, masih bisa kita bina, masih kita bisa istilahnya melakukan pembinaan dan komunikasi, sehingga dari segi kelembagaan dia masih keberadaannya masih ada ya. Jadi begitu Pak. Nah di sini Nyun Sewu, kalau bisa saya tampilkan dari
Millennium Pond ini ya. Jadi mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita juga akan lebih strategis bagaimana menyiapkan materi dan pemaparan Pak Prof. Ya. Jadi saya Ya. sangat